Selamat pagi, senang sekali kita berada di penghujung minggu ini. Minggu pertama kalian sekolah secara online. Tetap semangat, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus selalu menolong kita. Mari sama-sama kita naikkan dulu pujian Selamat Pagi Bapa. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan buat setiap anugerah-Mu. Malam baru saja lewat, kami tidur dan kami bisa bangun pagi ini. Kami masih bernafas, kami masih bisa melihat, kami masih bisa mendengar. Orang tua kami masih ada, kakak adik kami masih ada, dan kami masih ada dalam keadaan baik. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari persiapkan hatimu untuk berdoa. Terpujilah nama-Mu selalu ya Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami dipilih untuk menjadi umat-Mu, bahkan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk segala apapun yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Dan khususnya pagi ini, kembali kami ingin dikenyangkan oleh firman-Mu, sarapan sorgawi. Inilah hati kami, piring yang sudah kami siapkan untuk Engkau isi penuh dan kami ingin dikenyangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut sarapan sorgawi kami. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan yang hatinya selalu sabar kepada setiap kita meskipun seringkali kita membuatnya jengkel. Kita naikkan dulu yuk pujian. KASIH, kasih. Misalkan ya semua ya, pakai gerakan kalau yang mau bergerak. KASIH, KASIH, kasih kasih kasih. KASIH, kasih 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 kasih. KASIH, KASIH, kasih 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 kasih. Kasih itu sabar. Tidak suka marah. Wow, ibu guru suka marah. Lalu ada yang harus ditegur ya harus ya. Amin. Anak-anak yang Tuhan sayang, hari ini Tuhan mau berbicara tentang hati yang lembut. Hati yang lembut itu hati yang penuh dengan kasih. Tetapi bukan hanya sekedar kasih, hati yang penuh dengan kesabaran. Hati yang selalu kuat meskipun banyak persoalan. Hati yang lembut. Jadi hati yang lembut itu sebenarnya hati yang gagah perkasa. Kita baca dulu yuk ayatnya di dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Efesus pasal 4 ayat yang kedua bunyinya demikian. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ya, Tuhan bilang, hendaklah kamu, saya dan kamu selalu, bukan kadang-kadang, bukan sekali-kali, tetapi selalu. Artinya setiap saat. Rendah hati nggak sombong, ya. Sombong itu bukan berarti wah kalau dipanggil nggak mau nengok, itu juga sombong. Tapi bukan itu saja. Ketika kamu merasa diri kamu yang bisa,
ketika mama ajarin, udah deh saya udah bisa. Ya. Atau kamu selalu merasa benar, tidak boleh ditegur. Itu termasuk sombong. Ya. Nah, kemudian Tuhan katakan lagi, bukan hanya jangan sombong, harus rendah hati, lemah lembut. Kalau orang sombong nggak bisa lemah lembut. Kalau nggak lemah lembut nggak bisa sabar. Ya, jadi Tuhan bilang Tuhan mau kita rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tadi kalian sudah baca judul sarapan sorgawi pagi ini, lembut seperti kapas, selembut kapas. Lembut sekali, nggak ada kapas yang keras. Kapas yang keras yang sudah kena air, kering, itu udah bukan kapas yang berguna lagi. Tuhan mau hati kita lembut kayak apa sih kira-kira? Kalau kita baca di Keluaran pasal 33, itu kisah tentang Musa. Ketika Musa turun dari gunung, dia habis berbicara dengan Tuhan selama 40 hari 40 malam, dia turun, dia temukan di bawah rakyat Israel, bangsa Israel sedang menari-nari, berpesta, menyembah anak lembu emas. Jadi patung anak lembu yang dibuat dari emas. Mereka menyembah karena mereka pikir Musa sudah mati di gunung. Mereka nggak punya pemimpin lagi, mereka nggak punya Tuhan lagi karena Musa selama ini selalu berbicara dengan Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan. Sekarang mereka nggak ada lagi pemimpinnya, mereka pikir sudah meninggal di atas gunung. Lalu mereka membuat patung dari lembu, dari emas, patung anak lembu, dan mereka menyembah. Musa marah luar biasa. Kenapa? Karena itu merupakan dosa. Musa bukan benci kepada bangsanya, tetapi dia tahu bahwa itu akan mendatangkan hukuman dari Tuhan. Sebab itu dia marah seperti mama ketika melihat kamu melakukan hal yang salah. Mama kamu, papa kamu pasti akan marah, bukan karena benci, tetapi supaya anak-anaknya tidak mengalami celaka, tidak mengalami hal yang buruk. Ya, itu yang Musa lakukan, dia marah luar biasa. Tetapi kita mau lihat ya, saya akan bacakan Keluaran pasal 33 ayat yang kedua. Ya, bunyinya demikian. Keluaran pasal 33 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12, sorry. Ayat yang kedua dulu, benar, ayat yang kedua dulu ya. Kita baca Keluaran pasal, bentar saya cari dulu ya. 33 ayat yang kedua ya. Bunyinya begini. Kata Tuhan, Tuhan berfirman nih kepada Musa, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, dan seterusnya. Tuhan bilang Tuhan akan utus Musa, akan utus malaikat untuk menuntun Musa berjalan, menuntun Musa ketika membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ya, seorang malaikat. Tapi apa jawab Musa? Kita baca ayat yang ke-12. Musa bilang begini. Ya, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik ya, Keluaran pasal 33 ayat 12. Musa katakan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Kata Musa, memang Tuhan, waktu itu Tuhan panggil aku supaya memimpin bangsa ini berjalan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Memang engkau tidak bilang nanti siapa yang akan menuntun aku. Ya, kata Musa begitu. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanmu, di hadapanku. Tetapi Tuhan, kan Tuhan yang ngomong, kalau Tuhan kenal aku,
Tuhan kenal saya, kata Musa begitu, ya. Dan saya ini mendapat kasih karunia dari Tuhan, mendapat anugerah khusus dari Tuhan, begitu ya. Terus ayat ke-13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Coba lihat, ya, coba kita lihat bagaimana luar biasa Musa. Dia jengkel sama bangsanya karena bangsanya melakukan kesalahan. Tetapi ketika Tuhan bilang aku akan mengutus malaikat, Musa bilang, Tuhan, kan Tuhan bilang saya mendapat kasih karunia dari Tuhan. Sebab itu Tuhan pimpin, beritahukan jalannya Tuhan, supaya saya tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Lalu ayat yang ke-14, ya, Tuhan berfirman. Lalu ia berfirman, ya, Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tuh, ayat kedua tadi Tuhan bilang Tuhan akan mengirim malaikat yang untuk memimpin. Tetapi karena Musa bilang, Tuhan, kan Tuhan yang janji, Tuhan yang bilang bahwa saya mendapat kasih karunia Tuhan. Memang bangsa Israel sudah bikin Tuhan marah, tetapi kan Tuhan janji kepada saya. Akhirnya Tuhan bilang, baik, aku sendiri akan memimpin. Lalu ayat yang ke-15 Musa bilang begini, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Wow, itu luar biasa. Musa bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memimpin saya nggak mau berangkat. Bangsa ini juga nggak akan berangkat. Kenapa sih kita membaca kitab Musa ini? Saya mau baca lagi dalam ayat dari Bilangan, kitab Bilangan. Ya, ini hari ini sedikit panjang. Bilangan pasal 12, supaya kalian belajar tentang lemah lembut. Ya, ayat yang ke-12, ayat yang ketiga, pasal 12 ayat ketiga, Bilangan, kitab Bilangan 12 ayat ketiga. Adapun Musa, ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Coba bayangin, Musa bisa marah nggak? Marah, ya. Tetapi Alkitab mencatat dia adalah orang yang paling lembut dari semua orang yang ada di muka bumi ini. Kalau kamu lihat ibu kamu lembut, saya punya mami yang sangat lembut, luar biasa. Tidak pernah bicara keras seperti saya, tidak pernah marah seperti saya. Tetapi Tuhan katakan ada yang lebih lembut lagi, Musa. Tuhan mau kita juga mempunyai hati yang lembut. Belajar dari Musa. Hati yang lembut, hati yang rendah hati. Kalau Musa mau marah, udah kamu jalannya sendiri, saya gak mau memimpin kamu. Dia jengkel sama bangsa Israel, bisa. Tetapi Musa tetap rendah hati. Dia tetap rendah hati, dia gak mau sakit hati. Dia gak mau menjadi sombong. Oh, kalian ini ya bangsa Israel, bangsa yang tidak taat. Dia tidak pernah seperti itu. Dia tidak pernah menghina bangsanya. Meskipun bangsanya sudah seringkali membuat hatinya susah, membuat hati Tuhan susah. Dia mempunyai hati yang lembut, hati yang penuh dengan pengampunan, hati yang penuh dengan kasih. Meskipun bangsanya seperti itu, dia tetap berdoa, menangis di kaki Tuhan, minta kasih karunia Tuhan, minta Tuhan tetap pimpin bangsanya. Hatinya penuh dengan kasih, meskipun bangsanya menyakiti hatinya. Anak-anak, mungkin banyak orang di sekitar kamu yang seringkali membuat hati kamu kecewa. Tetapi Tuhan katakan, biarlah hati kamu tetap lembut, jangan menjadi keras. Artinya kamu tetap bisa mengasihi dia, kamu tetap bisa sayang, tetap bisa peduli. Mari kita mau katakan, Tuhan, lembutkan hatiku, jangan biarkan keras. Kita naikkan pujian. Kasih pasti lemah lembut. Jangan biarkan ada sakit hati. Jangan biarkan hatimu menjadi keras. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti murah hati.
Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kalau kamu mengasihi, pasti kamu bisa lemah lembut. Meskipun mungkin menjengkelkan, kamu bisa dengan sabar. Pasti memaafkan. Pasti kamu bisa memaafkan karena kamu mengasihi dia. Dan kamu tidak akan pelit, kamu tidak akan menjadi cuek, karena kamu punya murah hati. Ajarilah kami ya Tuhan. Mari kita sambil berdoa. Kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Bapa dalam surga, mampukan kami untuk mempunyai hati yang lembut. Kalau hati kami sudah mulai mengeras, mari Tuhan, isi penuh dengan sarapan sorgawi-Mu, agar hati kami menjadi lembut. Supaya kami memiliki hati yang lemah lembut, kami bisa berkata dengan baik, berkata dengan sopan. Kalau kami masih tadi pagi, kami masih membentak-bentak, mungkin ibu kami bentak, mama kami bentak, atau mungkin opung, kungkung, popo yang sudah kami bentak, bahkan papa sudah kami bentak, kakak kami, adik kami. Ampuni kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang penuh dengan sabar, mengampuni, memperdulikan orang lain seperti hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami terima lemah lembut daripadamu, penuh, membungkus, mengisi penuh hati kami. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik. Siapkan hati yang lemah lembut itu untuk belajar sebentar. Dan kalian akan belajar gampang sekali menyerap apa yang diajarkan oleh gurumu, karena engkau mempunyai hati yang lemah lembut. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di hari Senin.